diberi tabungan ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Buat kawan-kawan mungkin bisa hubungi Ibu dapat Bisa. tabungan. Bisa tabung gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rio Laksamana di channel Laksamana Rio. Video kali ini kita sudah kedatangan tamu Ibu Astri Pejati. Betul Ibu? Betul. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Rio. Ibu Astri ini adalah salah satu karyawan di Bank Syariah di Kota Pontianak. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya kepada Ibu tentang seluk-beluk produk-produk Bank Syariah dan gimana sih cara kerja dan suka duka kalau kerja di Bank Syariah. Nah, untuk itu kita tanya ya, Bu Astri. Selamat pagi, Bu Astri. Selamat pagi, Pak Rio. Apa kabar, Assalamualaikum Bu? teman-temannya Rio. Baik-baik. Baik ya. Jadi Bu Astri ini adalah kawan SMA Bu ya. Kita udah kenal Bu ya. Iya, sudah lama. Kawan SMA. Dari Jani nggak kenal. Kawan SMA, kemudian ketemu lagi di kampus ya. Ya, Habis itu tahun 2000 berapa Ibu? 2003. 2003 di kampus. Oke. Boleh Bu perkenalkan diri dulu Bu pada kawan-kawan mahasiswa Bu. Assalamualaikum adik-adik mahasiswa ekonomi Untan. Ya. Betul ya, ekonomi Untan. Kebetulan saya dan Rio alumni ekonomi Untan tahun 2003. Dan saya di sini diajak sama Om Rio untuk, nggak tahu, saya ini berbagi cerita, sharing mengenai produk perbankan syariah. Tapi di awal saya infokan dulu bahwa sebenarnya saya ini bukan basic perbankan syariah, bukan basic ekonomi syariah. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin informasi yang saya sampaikan ada yang salah gitu kan. Ada yang punya informasi atau ilmu yang lebih baik lah. Saya pun masih belajar di sini sih. Ya, baik Tuh. Ibu. Kita cerita nih Bu, seluk-beluk Ibu dulu ya. Story riwayat. Sebelum masuk ke dunia kerja nih Ibu dan produk-produknya. Ibu sekarang waktu kuliah, tamat tahun kuliah tahun berapa sih? Kuliah 2003, 4 tahun kuliah 2007. 2007. Standar Tamat lah. 2007 sama kita Bu ya. Tamat ya. Bukan 2010 ya? 2007 ya. Kemudian setelah kuliah, Setelah kuliah, hari ini sidang itu mendadak. Sidang mendadak, saya lagi belajar masak karena tidak ada kegiatan. Tiba-tiba ditelepon sama dosen, kamu ujian sekarang juga. Saya letakkan semua bahan-bahan masakan. Siapa Bu? Langsung ke kampus. Saat itu Pak Hernawan. Pak Hernawan. Bisa gitu ya? Pak Hernawan, Pak Fahmi, kemudian siapa lagi ya, jadi lupa dosen-dosen itulah gitu, ditelepon. Ya udah, saat itu langsung ujian, nggak ada persiapan sama sekali. Ya udah ujian ya. Jadi nggak ada bawa beban, gitu ya? nggak. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak kayak zaman now tuh ada kalau bawa. anak sekarang tuh udah siapkan bunga walaupun belum tahu Selempang. belum tahu lulus atau enggaknya tuh mereka udah yakin duluan gitu ya. Padahal kawan kita tuh yang namanya tit gitu ya, 4 kali ya. 4 Sampai kali nangis idola nangis, ya. nangis nih. Oke ya. Kemudian setelah selesai itu besoknya saya langsung ke kampus lagi minta surat keterangan lulus. Dengan surat itu saya masukkan lamaran ke semua tempat. Jadi bisa ya? Bisa, dulu SKL bisa. Ya? Kalau sekarang tuh disebutnya SKL. Iya. Sekarang masih bisa nggak dipakai surat lulus. itu? Bisa ya? Masih bisa kah sekarang pakai itu? Tapi Nggak tahu ya. akademik mengeluarkan itu Bu. Ya. Oke. Dulu pakai itu karena kalau nunggu ijazah kan masih lama ya. Sementara saya punya keinginan memang setelah selesai kuliah harus kerja. Cita-cita saya mah harus kerja gitu. Harus kerja ya. Iya. Jadi wanita career. Yes. Oke, 2007 setelah berapa ini biasanya langsung masuk atau nganggur nih? Enggak sempat nganggur. Enggak sempat nganggur. Enggak sempat sama sekali. Masuk Jadi kemana? begitu masuk lamaran, masukkanlah kemana-mana lah tuh. Saat yudisium saya ditelepon sama salah satu perusahaan leasing ternama lah gitu kan. Leasing ternama,
langsung diinfokan, kamu lulus nih administrasinya, besok sudah boleh mulai kerja. Saya bilang, saya lagi yudisium Pak, belum bisa mulai kerja. Ya udah, kapan maunya kerja? Habis wisuda ya Pak, besok wisuda. Habis wisuda saya besoknya langsung ke kantor. Ya, Hebat kan? Nggak sempat nganggur ya? Nggak sempat nganggur. Padahal bisa dikatakan saya tuh bukan anak yang smart, bukan anak yang pintar, nilai saya biasa-biasa saja. Tapi kata orang tua saya mungkin itu nambah faktor keberuntungan. Faktor mungkin luck, ya lux. Ya mungkin ya doa mereka orang tua. Baik, itu di posisi mana? Waktu Admin. 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 Oh, Admin. Jadi tapi waktu dimasukkan itu ada enggak? Itu lihat dari mana tuh kalau apa namanya? Ada pembukaan. Ada pembukaan. Dari kawan-kawan. Oh, dari kawan-kawan. Masukkan lamarnya juga sama kawan-kawan tuh. Jadi yang kawan-kawan yang masukkan? Geser. Oh, geser. Kenapa bisa ibu ya? Mungkin. Jadi waktu di leasing itu apa namanya? Pakai tes enggak sih? Tes. Tes ya? Tes. Tesnya berapa kali? Tes. Admin? Cuman tes administrasi. Tertulis wawancara ada. Wawancara pasti ada sih dimanapun. Tertulis pun cuman yang nggak terlalu gimana sih saat itu. Ya paling. Penerimaan pada waktu itu berapa lama? Banyak. Waktu di leasing. Satu orang. Oh, ibu itu ya yang beruntung yang terpilih ya. Yang terpilih. Baik. Atau faktor nilai kali? Enggak. Nilai di justru biasa aja. Biasa aja ya. Sangat biasa saja. Oke, yang biasa justru saja, malah hati. Mas Adab yang daftar itu IPK-nya 4. Nah, 4. Saya tuh cuman 3 berapa gitu, 3 lebih sedikit. Kalian ya 4. Apalah ingat kata? Orangnya, Bu? Ingat orangnya? Sangat ingat. Kemudian Tet. Sekarang ini gimana? Kalau ini maksudnya apakah IPK itu menunjang kesuksesan seperti itu? Atau dia sama aja di posisi gitu? IPK menentukan tuh enggak juga, posisi menentukan prestasi. Nah, jadi sekarang posisi beliau kalau seketahuan Ibu yang IPK 4 itu justru nggak lulus. Nggak lulus. Alasannya kata pihak manajemen si leasing itu, ini anak kepintaran IPK 4 harusnya bukan daftar ke leasing. Ini daftarnya mungkin bisa ke Bank Indonesia atau kemana yang perusahaannya lebih yang hebat. Sekarang dia tahu informasinya? Ibu rumah tangga mungkin. Oke, baiklah ya. Nanti aja kita cerita tentang dia. Siap keluarga. Kita dari 3 ya. 2007. 2007 sama. Kemudian setelah di leasing berapa lama? Di leasing kontrak 6 bulan. 6 bulan tapi nggak selesai. Cuman jalan 4 atau 5 bulan lah. Itu karena saya ditelepon diterima di bank ini gitu kan. Kamu lulus administrasi, besok tes tertulis ya gitu kan. Gitu. Nah, ini yang diharapkan ya. Ini diharapkan. Itu kebetulan. Nah, kebetulan ya. Ya tapi dari situ kita banyak belajar lah di situ. Jadi pada saat interview pun kita sudah punya pengalaman interview, pengalaman tes gitu kan. Tidak ada nggak pengalaman mau kerja di sini? Ya betul. Kalau pengalaman. Udah diterima, udah ditelepon, kemudian pertama berarti dia persiapannya adalah administrasi lah ya. Administrasi. Kemudian apa lagi waktu itu? Setelah itu tes tertulis. Psikotes. Nah, terakhir tuh kesehatan. Tes kesehatan. Wawancara itu sebelum kesehatan lah. Sebelum kesehatan wawancara. Wawancara tuh ada 2 kalau nggak salah ya. Pertama sama pihak vendor, yang terakhir itu sama pihak SDM-nya. Berarti ini ya sesuai dengan kata ada di wawancara dengan Pak Dian ya, ada 6 langkah menuju itu ya. Kesuksesan. Mungkin pada waktu itu mungkin beliau kali yang jadi vendor. Nggak usah dibahas kali itu. Baiklah kalau begitu. Kita nggak usah bahas vendor. Oke, baiklah. Kalau begitu kita masuk setelah itu, Bu. Nah, setelah itu diterima nggak tuh? Ya, alhamdulillah lulus. Pada waktu itu berapa orang sih yang setahu Ibu yang daftar? Kurang tahu sih yang daftar mungkin 200-an kali 200-an ya. Mungkin ya. Penerima. Yang lulus itu 19, yang dipakai 19 wanita. Khusus frontliner. Berarti di bawah dulu ya. Pasti. Kalau kita fresh graduate itu diterima biasanya memang buat khusus frontliner, CS, buat teller gitu. Berapa orang
tadi 19 orang. Ceweknya 19. berapa? Cewek semua, Cewek semua. khusus wanita. Oh, itu untuk yang bank konvensional. Yes, bank Oke. konvensional. Nah, udah berapa lama Ibu di bank konvensional? Jadi awal mulanya kerja di bank ya memang pegawai konvensional gitu, belum pakai jilbab, ini masih pakai cepol, masih ya pakai rok mini gitu kan. Nah, Rumah mini gitu. jadi saya ngelihat kawan-kawan di sana banyak pakai hijab, pakai jilbab, kelihatannya anggun, cantik. Ya udah saya punya keinginan untuk seperti itu gitu kan. Ya mungkin ya itu sebelum dibukakan. masuk di dunia perbankan. Sudah masuk di konvensional itu. Belum di syariahnya tapi Belum. ya. Oke. Nah, pas bulan puasa tahun kedua saya kerja di situ, saya pakai jilbab. Nggak lama dapat SK pindah ke syariah. Oh gitu. Ya udah, berarti alhamdulillah. pembukaan pindah itu ditentukan perusahaan atau ditawarkan apa pengajuan diri? Diberikan perusahaan, kita nggak bisa ngajukan apa-apa. Oh gitu. Siapalah aku. Oh, jadi perusahaan lah yang menilai seperti Ya. ya, perusahaan menilai. Kebutuhan sih lebih tepatnya, kebutuhan. bukan penilaian yang gimana. Kecuali kita naik jabatan, mungkin itu dilihat penilaian. Mungkin Tapi pada kalau waktu itu mungkin banyak buka cabang, jadi dibutuhkan tenaga Iya, itu ya. Maka iya. mereka ngambil dari yang unit yang besar. unit besar. Untuk ke unit yang lebih kecil itu. Jadi mulai dari situ 2 tahun di konvensional, setelah itu ke syariah sampai saat ini. Berapa lama jadi sampai saat ini? Masa kerja? Kah? Iya, sampai dari 13 tahun lah. 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Nah, oke, sekarang sudah di Syariah. bank syariahnya nih. Nah, Bu, bank syariahnya nih gimana nih? Ada nggak perbedaan kalau Ibu nih kerjanya di sana atau di sini? Posisinya beda nggak nih? Awal pindah sih sama frontliner. Di frontliner, Tetap di teller frontliner. baru Iya, teller. Jadi teller konven pindah ke teller syariah. Kemudian baru ke customer service. Ada nggak Baru ke perbedaan bagian sih? lain. Enaknya. Perbedaan pasti ada lah, pasti ada. Pertama kita memahami produk kembali, karena di konven dan syariah produk pasti beda. Secara umum sih sama, tapi ada apa ya? Kalau syariah itu ada prinsip akad yang harus kita pahami juga, biarpun cuman kulit-kulitnya gitu, nggak sampai ke dalam, tapi kita harus paham lah gitu. Tetap harus ada bedanya. pelatihan juga lah berarti ya? Ada pelatihannya. Kalau mau masuk syariah, kita akan dipastikan mengikuti pelatihan perbankan syariah. Itu ada sertifikatnya wajib. Jadi kalau belum ada sertifikat itu nggak bisa masuk ke Tapi itu syariah. kalau misalnya konven juga ini ya, juga ada pelatihannya. Ada, pelatihan pasti ada. Berarti ya mau ndak konven maupun syariah itu harus ada Harus ada pelatihan. pelatihan. Oke. Nah, Cuman kalau di syariah pelatihannya di mana sih? ada di sini, di Pontianak, ada di luar. Ada juga di luar. Ya? Oke. Tergantung lah lagi banyaknya gimana. Kalau misal banyak pesertanya, tamu diundang ke sini. Kalau misalnya peserta sedikit, kita yang disuruh keluar. Itu ya, tamu ya? Padahal orang sini enggak. Bukan, Bukan. dari Jakarta. Terus suka duka Bu kalau misal jadi frontliner. Di Ya kalau frontliner nih. suka, Ibu, kalau dukanya, bentar. Ini di tellernya ya? teller dulunya. Pernah? Teller CS, pembiayaan, terakhir sekarang di kantor kas. Saya tanya ini dulu nih, di teller dulu, teller. Dukanya, Suka dukanya di teller itu apa sih? teller, dukanya ya jangan sampai selisih, Kalau selisih, nombok. Kalau lebih, pernah lebih nggak? Lebih adalah, pernah lebih, pernah kurang. Kalau teller dibilang nggak pernah selisih itu namanya bukan teller sih. Teller. Kalau ada yang bilang nggak pernah selisih itu bohong. Iya. Bohong itu. Biarpun cuma Rp50, 100 selisih kan namanya. Nah, kadang ada logam-logam yang Paling besar nombok berapa? Nah gitu kan, nggak tahu keselip saya yang nerima atau dia yang nerima. Nah itu, tapi itulah selisih. Jadi gantinya Bagi dua. Saya dengan anak baru itu. Siap. Setelah itu nggak pernah selisih lagi sih, alhamdulillah. Satu kali itulah. Kemudian Satu kali kalau ada untung nggak untung? Misalnya kan selisih. Emang jualan ya untung? Enggak Pernah? lah, enggak. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Kalau di bank kami dulu tuh, bank saya itu pernah Bu. Untung, Jadi saya di mana terus. untung? Ada untung, ada rugi. Tapi sekali untung, sekali rugi sama nilainya dengan untungnya.
Oke ya, jadi nombok ya, Nombok. Suka-dukanya nombok. Selain itu ya kena marah nasabah. Biasa lah itu kena marah nasabah tuh. Frontliner. Enggak, jadi kita gimana Iya. pelayanannya? Marah balik. Kena, Kita kan punya harga diri. tueng-tueng kena pangkong. Kita kan punya harga diri. Enggak. Kita kan orang kerja di bank loh. Enggak lah, kadang gitu. dia kan marah-marah kan juga ya dia ada mungkin kepentingan apa, mau cepet, sementara kita kan sesuai dengan antrian gitu kan. Nah, kalau untuk saat ini sih kebanyakan bank tuh sudah ada khusus ruang pelayanan prima. Jadi nasabah yang prioritas khusus dia sudah masuk ke ruangan sendiri. Nah, gitu. Jadi yang biasa yang kasus ibu nih apa yang biasa nasabah sampai marah-marah gitu? Pengen cepet sih dia. Pengen cepet. Nggak mau ngambil antrian. Oh, nggak mau ngambil antrian. Tapi kan ada satpam biasa. Iya. Mengarahkan seperti itu ya. Ya tetap aja namanya Mungkin dia karena pengen udah- cepat. ya, oke, baiklah. Pengen cepat kan nggak Selain mau itu nggak ngantri. ada? Selain itu apa ya dukanya ya? Enggak ada sih Nggak kayaknya. ada ya? Kalau sukanya, sukanya. Kan dukanya, sekarang sukanya. Sukanya apa ya? Punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman kerja, ketemu banyak nasabah gitu kan, belajar apa ya? Menahan emosi. Menahan Padahal emosi. kita kan, apalagi kalau perempuan, kalau misalnya Kalau datang mereka tamu gitu kan emosinya kan enggak sih. Enggak gitu. enggak ya? Enggak. Misal saat nasabah datang marah-marah ke kita, emosi kita kan juga harus kita jaga kan. Nah, belajar menahan emosi Tapi lah. kan biasa ada gitu. di lawannya tuh pokoknya. Enggak deh. Kok saya sih nggak berani. Siapalah aku itu loh. Soalnya Siapalah saya aku. kesal juga tuh biasa pokoknya. Dia wajahnya udah Judes. ngeselin, judes gitu. Dia pula marah balik ya. Nah, kita yang harus dilayani ternyata dia yang pada aneh. Enggak lah. Kemudian kalau di CS, Bu, CS customer service. dukanya sih sama sih tentang pelayanan. Paling ya kena marah nasabah. Sama ini kalau bedanya CS sama teller itu kalau CS itu lebih banyak administrasi, banyak pembukuan, catat. Pak Rio buka tabungan, saya catat di buku register, saya nginput gitu. Administrasi harus jelas. Kalau misal perbandingan teller kan antara- cuman nabung, narik, udah gitu. Perbandingan doang. antara CS dan teller. Enak Apa yang- teller. Enak teller? Yes. Kenapa? Sehari selesai. Sehari selesai. Asal jangan nombok. Oh gitu ya. Tapi kan risikonya ada Ya, nombok. semua Tapi pekerjaan kalau pasti CS ada kan- resiko. Kalau CS apa risikonya? Apa ya resikonya ya? Nggak ada ada sih, administrasi lah, jangan sampai salah administrasi. Di mana-mana jangan sampai salah administrasi. Oke, baik. Itu tadi dari CS teller. Nah, di sekarang setelah naik itu Ibu posisi kan Pembiayaan. pembiayaan. Ini nih kan misalnya kan CS teller nih. Ibu kan naik pembiayaan nih. Pembiayaan itu kan yang ngasih pinjaman tuh ya. Yes. Itu tuh memang sudah jatahnya naik kah atau menawarkan diri kah atau keharusan lah seperti itu. Keharusan nih, Keharusan. karena SK. Oh, SK. Jadi- Karena kita dari posisi satu ke posisi lain tuh bukan kita yang minta. Oh, Itu kebutuhan manajemen karena kebutuhan posisi ini ada kosong. Nah, dan kita juga nggak mungkin selamanya kita kerja di situ posisinya itu gitu. Kita harus belajar yang biar segar lain. juga, ya. Ya. Jadi kalau misalnya Masa kan teller dari awal masuk sampai pensiun? ya, sampai tua gitu lah kamu lagi gitu. Tak mungkin lah. Oke. Tetap rolling lah. Harus ada penyegaran jadi Ya, itu pun segar juga ya, enggak bosan gitu Nggak ya. bosan, Itu berapa lama sih regenerasi. kalau misalnya itu Nggak- maksimal ya, maksimal atau itu kalau kita 5 tahun harus pindah. harus pindah, 5 tahun dipaksa pindah. dipaksa pindah. Dan kalau misalnya ini tapi pun kalau sebelum 5 tahun ada kebutuhan Itu 5 tahun kan maksimal. Kalau misalnya kita baru jalan setahun kita dipindahin juga oke-oke saja. gitu. Tapi jangan lewat 5 tahun tuh enggak lah. tapi pindah itu bukan karena sesuatu gitu atau apakah karena prestasi atau dia bermasalah gitu enggak. Itu sih manajemen sih yang nilainya. Ya, kalau prestasi Bisa misalnya, bisa jadi. misalnya dia nih orangnya aktif gitu kan, dia nego sana nego sini, cuma dia misalnya di frontliner dia sebenarnya hatinya itu misalnya di pembiayaan, boleh nggak dia ngajukan pengajuan diri gitu boleh? Kok dibilang boleh, kurang tahu juga sih. Tapi sejauh ini nggak ada yang kayak gitu. Oh nggak ada, ya? Nggak ada. Sesuai arahannya ikhlas. Nah, nggak ada pula ngajukan
Pak Bos, saya mau di pembiayaan saja, nggak mau di sini. Nggak ada sih yang Misalnya kayak ada gitu. pembukaan cabang baru, kita butuh BM nih ya, atau kan di Oh, sini? enggak. Enggak ya? Kalau itu kan udah level manajemen, level pejabat ya, itu udah beda lagi, Oh, itu udah beda lagi. Kalau boleh sekarang Ibu sebelum frontliner, terus Pembiayaan, berapa lama? Di frontliner berapa lama? teller syariah setahun, Teller syariah setahun, CS-nya setahun, CS tahun, 2 tahun lah. pembiayaan hampir 5 tahun lah, Hampir 5 tahun. hampir. Pembiayaan nih pembiayaan apa? Konsumtif Konsumtif buat pegawai PNS, buat pegawai potong gaji dia. potong gaji ya. Oh, seperti itu. Sistem kerjanya Bu. Nah, kalau boleh tahu Sistem kerja yang mana nih? di yang pembiayaan. Sistem kerjanya apakah kita nawarkan atau kita nunggu di kantor? Oh, Siapa yang marketingnya gitu. marketingnya seperti Oh, itu gimana? Bu? kalau saya khusus yang standby di tempat. Standby di tempat. Oh, berarti Orang datang, karena Itu orang PNS datang. Tapi kalau yang cowok-cowok lapangan. lapangan. Oh, Ya. berarti gimana pembagiannya jadi? Ya, Misalnya yang nggak ada pembagian sih. Oh, berarti perhitungannya Tugas bos aja, atasan kita kasihnya. Si A, kamu ke dinas ini ya, bagikan brosur, ketemu bendahara, tawarin pembiayaan kita Oh, ini gitu ini ya. gitu. Dia Nah, nggak- kamu nggak- standby di sini, nanti yang ini datang, kamu yang hitungkan ya gini. Oke, Nah, Ibu kan gitu. di unit ya waktu itu. Sampai saat ini juga unit. Oke, di unit kan. Di unit tuh berapa pembiayaan? Berapa orang? Dulu ya, dulu itu ada 5 kalau nggak salah. 5. 5. Di 5 itu ada target nggak? Kalau misal pembiayaan. Satu unit pembiayaan itu targetnya sama. Berarti Berarti orangnya kita sama-sama kerja bersama, bukan Rio bagian konsumtif targetnya 1M ya, aku 1M enggak gitu. itu berarti di 1M tuh sama-sama. pembiayaan itu apa namanya? Maksudnya di unit itu tuh ada pembiayaan 5 orang gitu. Ada juga Pembiayaannya konsumtif 5 orang. Enggak, pembiayaannya 5 orang itu termasuk konsumtif, produktif, Oh, gitu. tetapi targetnya misalnya 1M itu dikejar Bersama-sama, satu ini tim. kan kalau di situ itu status karyawan tetap itu udah dinyatakan di yang konven atau yang di sini berubah lagi. Kan masih satu manajemen nih kita nih, statusnya masih unit usaha syariah, belum spin off. Jadi awal kerja masuk pasti kontrak 2 tahun, perpanjang lagi setahun, dan itu setiap angkatan tidak sama ya, beda-beda. Tergantung manajemen. Nah, kebetulan saya kontrak 3 tahun, habis itu tes calon pegawai. Tes calon pegawai lulus. Jadi 3 tahun kontrak, setahun status calon pegawai, tahun kelima baru bisa jadi pegawai. Tahun kelima jadi pegawai. Biasa kan ada juga yang 6 bulan gitu ya langsung naik. Enggak. Tapi sekarang udah kayak Sekarang tetap sama 2 tahun kontrak dulu. Kalau misalnya dinaikkan ke pembiayaan, kemudian pembiayaan dia tuh satu cabang atau buruk gitu maksudnya, pencapaiannya buruk lah. Itu gimana? Misalnya nggak capai target maksudnya bahasanya. Ya enggak gimana. Baik, kita kena marah. Gitu ya. Oh, tetap aja. Paling kena marah aja. Kena marah aja ya. Kan Kena biasanya kan omel. ada misalnya kalau di perusahaan lain itu kalau misalnya Perbankan lain gitu dia ya. nggak capai target, misalnya 500 juta nggak capai target 3 bulan. Oh, bye-bye, walaupun gitu. dia pegawai tetap gitu. Oh, enggak. Kalau di sini enggak? Tidak. Oke. Enak. Alhamdulillah sih di sini enggak kejam. Enggak gitu. Alhamdulillah. Paling ya kita pertama pasti malu, dianggap kita tidak bisa kerja kan, tidak bisa kerja. Marketing enggak bisa, administrasi enggak bisa, capai target enggak bisa. Jadi kamu bisanya apa gitu? Maluin dong. Malu. Terima gaji Nah, setiap bulan. itu sih malu kita. Nah, setelah ini Ibu kan udah ini kalau dia ini kita yang lihat buruk-buruknya nih misalnya biar enggak enak-enaknya dulu lah nih. Kalau misal dia targetnya enggak capai nih kan malu tuh. Kira-kira dia bisa dipindah naik ke atas atau dia tetap di situ atau dia bisa turun lagi nggak? Turun sih enggak. Turun enggak? Tetaplah di situ ataupun mungkin pindah ke cabang lain, bisa jadi. Nah, Enggak kejam lagi ya. Alhamdulillah sih enggak kejam. Kerja Sabtu Minggu masuk? Enggak. Anda? Konvensional iya. Konvensional? Iya. Konvensional tuh Sabtu ada
pelayanan weekend, ada piket, payment point, ada piket pengisian ATM. Oke, jam kerja Bu, jam kerja. Kalau jam kerja dari Normal ya, bukan COVID ya. Nah, kalau normal Normalnya jam 7.30 7.30 sampai 16.30. 16.30. Itu pasti pulangnya jam segitu. Nggak pasti. Sudah Masuk pasti? masuk pasti jam segitu. Nggak Masuk. boleh telat. Oke lah kalau masuk ya. Kalau pulang nggak pasti. Kalau pulang Pulang paling lama, cepat. Paling lama. Ini kan biasanya kan 16.30 biasanya molor juga gitu. Paling lama ya tergantung lah bagiannya. Nggak semuanya sama kan. Nggak. Malam ya biasa lah. Hari Paling lama itu pulang jam 2 subuh. ngapain tuh? Itu masih di bank konvensional dulu. Oh, di konvensional. Kalau di sekarang Di syariah paling malam itu kalau di luar meeting ya, di luar rapat cabang, paling jam 8 jam 9 tuh paling Jarang malam. kali ya. Waktu di pembiayaan sering. Kalau sekarang Sekarang enggak. enggak ya. Sekarang jam-jam segini udah pulang. Oke, dari pembiayaan itu kalau mau nanya nih, nanti kita tanya di ini ya, di produk ya. Kemudian Ibu naik sekarang di posisi Kepala 5 kantor tahun tadi. kas. 5 tahun di pembiayaan. 5 tahun. Setelah pembiayaan, Kepala kantor kas nih. kepala kantor kas. Wih, banyak duit ya. Enggak banyak duit orang. Duit orang, bukan duit kita. Tapi tiap hari ketemu duit gitu Lagi, ya. Tapi duit, orang duit, gitu. duit. Tidur di ini kayak film apa? Tidur di atas duit ke? Jadi tidur di atas duit. Nah, sekarang Ibu pegang di 1 unit. Kepala kas nih gimana sih bahasanya kalau di ke rumah? Kepala Apa ya? kantor kah atau kepala cuman itu? Kepala- si teller kah? Kepalanya si ya supervisor lah. Supervisor. Lah hitungannya. Supervisor kita di bawah kita cuma ada satu staff. Hanya satu staff. Jadi Siapa tuh? satu staff itu teller. Teller. Dan sekaligus customer service. Oh, Jadi gitu. kita mensupervisor dia gitu. Tapi di situ ada kepala unit ya? Ini satu aja gitu. Jadi kepala unit lah bahasanya. Kepala unit tapi staffnya satu. Stafnya satu. Nah, Stafnya satu. Teller jadi tuh. kita cuman ada kepala kas sama satu staff. Udah. Kepala kas sama Satu kas. satu staff itu dia teller, dia customer service. Oh gitu ya. Jadi di unit itu ada kepala Kas, kas, teller. udah. Oh, teller itu termasuk CS Kas, juga. iya. Kalau dia mau buka Nah, tabungan, iya dia juga. dia juga. Oh, Double job. gitu, double job. Kadang kalau dia lagi sibuk rame ya kita ambil alih. Sama satpam satu. Ya, itu pasti. Jadi 3 orang di satu unit. Ya, 3 orang. Masya Allah. Nah, sekarang kan di Bank Syariah ini berapa banyak sih yang sudah ada di mana di Pontianak dan sekitarnya? Gimana maksudnya? Berapa banyak cabang? Cabang unit? syariah. Cabang syariah kami. Ah. Cabang ya statusnya ya. Oke. Jadi kita gimana tuh- sih posisinya? Jadi Pusat kita gimana? nih kita punya yang paling besar, yang paling besar itu kita kantor pusat. Tapi kan kita statusnya sini masih unit usaha syariah, belum bank umum syariah. Oke. Nah, jadi kantor pusat pastilah menginduk masih di konvensional. Satu. Nah, kemudian kita punya cabang Nah, utama. cabangnya. berapa? Cabang utama itu kalau di Pontianak 1. Kalau di tempat lain, cabang lain ada Singkawang, ada di Ketapang, Daerah-daerah ada berarti ya? Sambas, iya. Oke. Jadi layanan syariah kita skala bar itu udah bisa terjangkau. Jadi Pak Rio, tabungan tadi itu kalau mau nabung di Singkawang bisa. Oke. Nggak ada alasan untuk tidak menabung ya Pak Rio. Oke, terima kasih Bu sudah Sudah memaksa membuka tabungan. diberi tabungan ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Buat kawan-kawan mungkin bisa hubungi Ibu dapat Bisa. tabungan. Tabungan gratis. Ya. Tabungan gratis. Jadi kita udah dibukakan tabungan, tinggal disodorkan ya. Tantangan. Masya Allah. Ya boleh kawan-kawan kalau bisa. Boleh ditiru kalau Nanti saya itu kasih- boleh ditiru buat marketing ya. Ah. Kalau misalnya sampai hari tahun tidak tercapai target, siapkan modal. Jadi nanti kita kasih boleh saya lampirkan data Ibu di bawah ya. Lampirkan data boleh. Lampirkan data Ibu di lampiran Facebook lah nanti saya. Asal kasih jangan Ibu. nama merek. Jadi nanti kalau yang pengen buka, Bu, pengen dong buka gratis. Ya Boleh. Asal saldo awalnya sama kayak yang tadi ya. jadi disodorkan nih tanda tangan dah. Oke. Jadi udah dapat tabungannya.
Siap lah pokoknya. Kemudian Bu, Nah tadi tuh kan cabang tuh. itu cabang. Nah di bawah cabang itu kita punya cabang pembantu. Cabang pembantu. Kalau di Pontianak ada? Belum ada. Belum ada. Kecuali konvensional. Konvensional cabang pembantu banyak. Kalau di sini, kalau Syariah di belum. Syariahnya nggak ada. Belum di Pontianak belum ada. Di Inilah cabangnya. Di lainnya Di daerah lain itu di Sintang. ada. Ada. Tapi di Satu. Sintang itu cuman cabang anaknya. Iya di bawah cabang ini, di bawah cabang Pontianak statusnya. Oh. Nanti dia berdiri sendiri. Nah, kemudian unit. Unitnya di bawah cabang pembantu ya kantor Pontianak kas. ada berapa banyak? Cabang satu ini saja. Kantor kasnya yang banyak. Oh, kantor kas. Ya, Kalau di kayak tempat yang saya tempat itu, biasa kamu datangin itu di sana. itu kantor kas ya. Ya, Oke. itu kantor kas. Kalau Terus di- ada 7. Oke. Di ada 7. 7. Nah, Oke. 2 di daerah sana, Sungai Jawi. Sungai Jawi, Tabrani Ahmad. Siantar. Terus daerah Seruni, daerah Tangjuraya. Nah, terus Ibu kas di mana? mobil ada, kas mobil. Kas mobil. Oh, Kas mobil ada. Kas mobil di mana? Kas mobil ya jalan-jalan. Jalan-jalan di jalan gitu ya. Nama juga mobile. Oh. Jadi enak dong dia. Ke mall gitu ya. Enak, Nggak kerja dia. enak, enak. Gimana di mall gitu ya. Ngapain? Makan siang. Kan bisa nongkrong juga di situ ya. Iya pasti. Ah. Dia kalau kas mobil itu pasti ada tujuan. Dia akan ngambil setoran kemana, Oh, dia gitu. datang. Atau dia mangkal di mana gitu. Harus ada tujuan. Harus ada Kalau tujuan. tujuannya kayak hidup. Diri Ya. nggak ada tujuan. Kayak dirimu hidup nggak ada tujuan. Kayak hidup seseorang yang tanpa tujuan ya. Nah, kemudian itu unit ya. Ya, sampai situ terakhir di kantor Oh, kas. terakhir di Dah. situ? Ya. Oke, jadi ada 7 kepala unit. Bukan kepala Kepala unit, kas. kepala kas. Kepala kas. Tugasnya Bu? Tugasnya ya mensupervisor kegiatan di selama operasional di situ dari pagi sampai tutup kas kan, memastikan transaksinya bagus, lancar, nggak ada keluhan nasabah, proses pembukaan tabungannya juga oke. Tapi pembukaan tabungan itu dalam arti kita hanya menerima aplikasi, bukan mengaktifkan. Kalau aktif harus di cabang. Masih aplikasi. Kalau Nah kayak tadi Pak Rio Ah. ngisi aplikasi, nah itu kita cuman membawa aplikasi seperti itu. Nanti kita bawa ke cabang, dia yang aktifkan, bukan saya yang aktifkan. Saya nggak punya wewenang. Berarti di sini yang Ya, aktifkan. wewenangnya cuman cabang, Kemudian kalau misalnya untuk tutup atau gimana itu di cabang juga. di cabang juga. Nah, Di- tapi melewati kantor kasnya, misalnya Rio tadi rekeningnya mau tutup, Nah. nah tinggal kontak ke kasnya, ke kantor kasnya, nanti kantor kas yang bawa ke cabang. Tapi kalau mau langsung ke cabang juga nggak apa-apa. Oke, siap. Ketakutnya misalnya. Tapi jangan ditutup ya, Yo. Enggak. Kalau bisa diisikan Bu ya. Setiap bulan udah diisikan, tinggal Yo lanjutkan ya. Udah dikasih tabungan, dibukakan, diisi lagi. Ya, Bu, tinggal Bu dilanjutkan. Astrid. Berlaku sampai akhir tahun ini saja. Boleh ya penawarannya buat khusus spesial buat angkatan ibu nanti ya. Nanti Boleh. Angkatan 2003 2003. ya. Nah, terutama Gratis. anak-anak SMA. Adik-adik mahasiswa kalau mau buka tabungan gratis boleh saya bukakan. Oh, Nah, ya. saldo awal, cuma saldo awal. Nah, saldo awal ditanggung ibu, kemudian tinggal tanda tangan Ya. dapat duit, Ya. dapat tabungan. Ya.